Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal PPPK atau P3K yang kita nyebutnya. Karena kabarnya di tahun 2021 akan dibuka formasi P3K itu ada 1 juta lebih gitu ya. Jadi teman-teman ya, ini potensi yang sangat-sangat bagus ya. Ini kesempatan yang sangat-sangat bagus karena memang formasinya banyak. Jadi kita mulai mempersiapkan. Nah, di dalam P3K itu ya berdasarkan Juknis ya, itu tesnya macam-macam teman-teman. Ada kemampuan teknis, sosiokultural, manajerial gitu kan. Dan wawancara, ada juga katanya bakat skolastik juga akan dimasukin gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu ya soal-soalnya mirip dengan soal SKB. Ya, jadi kalau guru ya, 1 pedagogik, 2 sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, gitu ya. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai beberapa soal-soal pedagogik. Ya, ini masuknya ke kemampuan teknis. Oke, kita nggak usah banyak-banyak ya, nanti daripada bosen ya, dikit-dikit aja, tapi istiqomah, rutin. Jadi kalau belajar karena tesnya masih jauh hari, itu kalau diforsir kencang-kencang dari sekarang, nanti apa ya? Timbul kelelahan, kebosanan. Itu mending sehari itu 5, 10, tapi rutin gitu. Itu kalau saya. Setiap orang bisa berbeda-beda. Itu ya, mungkin ada yang sukanya gempur dari awal ya, monggo silahkan. Oke. Untuk soal yang pertama nih. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni, rupa, dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Wah, ini ya. Jadi teman-teman kalau ada soal kayak gini, teman-teman harus hafal ini atau setidaknya paham lah ya. Antara tingkatan kognitif dan juga contoh kata kerja operasionalnya. Kayak misalkan ini kan ada C1 sampai C6. C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C3 menganalisis, C3 mengevaluasi, C6 mencipta. Untuk C1 atau mengingat ya, yang bagian mengingat, contoh kata kerja operasional itu bisa menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label gitu. Untuk C2 memahami ini membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Sedangkan untuk C3 menerapkan ini melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan ya. Lalu untuk menganalisis ini ada memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Untuk C5 mengevaluasi, ini membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Untuk C6 mencipta, ini ada membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan juga menyusun. Nah, sedangkan di soal kita lihat di sini ya. Ini mana yang tadi? Mengidentifikasi jenis ya, produk karya seni rupa. Nah, kita lihat di C6 ya, karena sudah dikelompokkan. Tadi untuk C6-nya apa? Bagian mencipta. Berarti kita lihat ya, kata kerja operasionalnya apa yang ada: membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Tinggal dilihat aja di bagian jawaban ini ya. Ini mengelompokkan, menyebutkan, menjelaskan, membedakan, ini membuat. Berarti jawabannya adalah E ya, membuat. Karena dihubungkan dengan C6 tingkatan kognitifnya. Tuh. Oke, lanjut. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar.
C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke. Nah, dalam mengerjakan soal ini ya teman-teman, ya kita dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ya kita itu memenuhi kaidah harus ya atau hendaknya memenuhi kaidah ABCD. ABCD itu apa? Audience, behavior, condition, dan juga degree. Nah, audience itu siapa? Peserta didiknya. Berarti kalau di sini tadi yang mengandung siswa ya, siswa dapat. Ini kan ini siswa dapat. Di sini D ini tidak ada siswa dapat atau audiensnya siapa tidak tahu. Ya, di E juga nggak ada. Jadi jelas D ini bukan jawaban yang benar. Antara A, B, C sekarang. Misalkan behavior yang akan dimunculkan, kita lihat oh ini setelah ini dapat dan oh ada behaviornya. Kondisinya mungkin ada gitu, atau degree tingkat keberhasilan ternyata adanya di B ya secara benar. Ini di C juga secara benar. Ini siswa dapat, tapi ini tidak ada setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi diskusi ya. Masih lengkapan si B ya. Jadi jawabannya adalah si B ya. A juga baik, cuman tidak ada degree-nya, tidak ada secara benar atau secara apa gitu kan, ada pengukurnya tidak ada. Ini yang B yang paling lengkap. Oke, lanjut. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Nah, di sini ya, kita bisa tahu jenis materi dan juga indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Kita harus paham ini. Ya, misalkan materinya tentang fakta gitu ya. Ini apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Lalu konsep, ini apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Lalu untuk prosedur, ini menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kalau prinsip, ini menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat, gitu-gitu. Sedangkan untuk keterampilan, ini siswa diminta untuk membuat sesuatu. Untuk afektif, ini siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Nah, aspek motorik ini, kalau siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Ya. Jadi untuk soal ini karena di sini ada siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan, maka dia masuknya di D ya, di konsep. Oke, gitu. Ini teman-teman kalau yang guru-guru saya yakin sudah paham semua ini ya. Oke. Lanjut. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Konstektual. Oke. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, teman-teman harus paham tentang model pembelajaran dan karakteristiknya. Ya, ini ada kooperatif ya. Ini pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa ini bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, dengan tujuan atau dengan dengan misalkan anggota kelompoknya entah itu 4 atau 5 orang secara heterogen ya, itu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Lalu kalau problem solving ini kita dikasih masalah-masalah real. Kalau kita ngomongin keywordnya masing-masing ya. Kalau inquiry ini tentang observasi atau eksperimen atau memecahkan masalah gitu ya. Lalu discovery learning ini siswa secara aktif mencari, menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Sedangkan untuk konstektual ya, ini
kita mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi di sini ya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka di sini jawabannya adalah E, konstekstual. Oke. Yo, ini terakhir, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A, evaluasi formatif, B, sumatif, C, selektif, D, diagnostik, E, penempatan. Oke, nah jenis evaluasi ini teman-teman berdasarkan tujuan. Ada evaluasi diagnostik. Ini ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Selanjutnya ada evaluasi selektif. Ini evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Lalu ada evaluasi penempatan. Ini evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ada evaluasi formatif, ya, evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Lalu ada evaluasi sumatif, ini evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oke, ini ada hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jawabannya adalah B ya, sumatif. Oke, gitu dulu teman-teman, nggak usah banyak-banyak, kita 10 menit, kita aja udah cukup ya, nggak usah panjang-panjang. Atau panjang-panjang nanti biasanya di tengah ke belakang itu udah konsentrasinya udah turun, udah nggak maksimal nanti. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat teman-teman ya, tetap belajar mempersiapkan diri dengan baik ya. Masalah isu yang adanya PNS atau enggak ya, atau P3K itu ya nggak usah diurusin dulu. Kita nantinya juga akan ada formasi resmi, yang penting kita menyiapkan diri dengan baik ya. Toh kayak misalkan sosiokultural, manajerial kan mirip TKP ya. Kita belajar TKP juga sama kayak belajar itu kan. Nanti bakat skolastik juga mirip-mirip TIU. Mungkin yang membedakan nanti di TWK. Lalu untuk kemampuan teknis kan sama dengan SKB kan, mirip kan. Nah, itu kita juga melajari itu gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia kok ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Semoga apa yang diharapkan ya diberikan oleh Tuhan yang bahkan melebihi dari apa yang teman-teman harapkan. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.